Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Kayaknya kurang semangat ya. Oke, Ibu minta semuanya berdiri, kita ulangi sekali lagi. Nah, sebelum itu ikuti instruksi dari Ibu ya. Jadi kalau Ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian bilang pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih. Masih diberikan aplaus. Silakan duduk kembali. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ya, oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Itu silakan. Ibu, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran dari kalian dulu. Apakah semuanya hadir? Sama hadir. Satu orang yang tidak hadir, Ibu. Alasannya kenapa? Sakit, Ibu. Aduh. Oke, baik. Nanti kita berdoa ya supaya dia cepat sembuh. Ya, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, nah Ibu sudah mengirim link untuk mengetahui suasana kalian sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, linknya sudah ada di grup ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, nah ini dia. Kalian memilih emot sesuai dengan perasaan kalian. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi Ibu mau bertanya dulu nih. Apakah ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Masih. Oke, satu orang. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi materi kita minggu lalu yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi sehingga tercipta keseimbangan lingkungan. Ya, betul sekali. Mari kita berikan aplaus. Ya, nah, jawaban dari teman kalian itu betul sekali. Namun, dalam kehidupan nyata, keseimbangan lingkungan itu tidak selalu tetap. Dia akan mengalami yang namanya apa? Perubahan. Ya. Sekarang, Ibu ingin mengajukan lagi pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat hutan yang ditebang secara berlebihan? Pernah, Ibu. Ya. Apakah kalian juga pernah melihat air sungai yang keruh dan dipenuhi sampah? Pernah, Ibu. Ya, betul. Dan menurut kalian apa yang menyebabkan kondisi lingkungan tersebut bisa terjadi? Ibu, Oh, ya, karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Ibu. Ya, betul sekali. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran berbasis problem based learning (PBL), peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab serta merumuskan penyelesaian masalah perubahan lingkungan yang terjadi secara kritis, kreatif, dan kolaboratif dengan rasa tanggung jawab. Adapun indikator ketercapaian pembelajaran kita, yang dimana setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Oke, selanjutnya kita masuk pada penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Jadi anak-anak perhatikan ya. Ibu. Nah, terlihat pada gambar di sini ada beberapa yang dimana lingkungan yang awalnya itu utuh, sungai juga terlihat bersih. Nah, ketika masuknya suatu komponen ke dalam lingkungan tersebut, maka akan mengalami yang namanya apa? Perubahan. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar ini. Nah, perubahan ini yang dimana terjadi karena mulai dari faktor manusia dan faktor alam sendiri. Namun di sini Ibu mengambil salah satu contoh yaitu faktor manusia, yaitu pembuangan sampah. Nah, hal sederhana yang kita lakukan setiap hari membuang sampah dan kita menganggap oh itu sangat sederhana kalau kita membuang sampah setiap hari. Namun
bagaimana ketika ribuan orang yang berada di bumi ini membuang sampah, memiliki pemikiran yang sama, yaitu membuang sampah. Nah, sedikit demi sedikit sampah yang kita buang akan menimbulkan tumpukan-tumpukan yang kecil atau tumpukan-tumpukan yang besar yang berada di mana-mana saja, dan akan menyebabkan terjadinya berdampak pada lingkungan, yang dimana lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dan juga bukan hanya untuk kita manusia saja. Terlihat pada gambar itu ada dia juga berdampak pada ekosistem laut. Baik, selanjutnya Ibu hanya menyampaikan beberapa penjelasan sedikit untuk mengarah kalian berdiskusi. Nanti contoh-contoh lain akan kita berdiskusi di jadi nanti video yang saya kasih. Perhatikan ya anak-anak. Ya, Ibu. Jadi kalian sudah memperhatikan video yang tadi Ibu sudah tampilkan. Nah sekarang Ibu meminta kalian membentuk kelompok yang dimana dibagi dalam 2 kelompok. Karena teman kalian ada yang sakit, ada yang tidak hadir, maka dari itu dari satu kelompok ada yang terdiri dari 3 orang. Ya, dipersilakan membentuk kelompoknya anak-anak. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan atau lembaran kerja peserta didik. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Terima kasih, Bu. Oke, jadi anak-anak sebelum mengerjakan LKPD kalian terlebih dahulu membaca dulu dia punya langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Di mana ada identitas LKPD, ada pun identitas kelompok, tujuan pembelajaran, IKPP, dan juga di situ terdapat kolom untuk menulis kelompok. Jadi kalian bisa menulis nama kelompok di situ, dan ada pun link untuk men-searching materi. Jadi kalau kalian mau mencek materi, kalian bisa menggunakan HP untuk searching di Google, mencari materi mengenai pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kalian berdiskusi dengan baik ya dalam kelompok. Baik ya, diskusinya. Silakan. Jika ada kesulitan, mohon disampaikan. Ibu. Jadi bertanya Ibu. Ya. Bagaimana ya bagian ini? Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, bagaimana? Kalau ada kesulitan. Terima kasih. Ya, selamat ya. Ibu minta partisipasi dari kelompok ya. Ya, Ibu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, sekarang Ibu minta salah satu kelompok untuk maju presentasi, yaitu kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan maju presentasi di depan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah analisis penyebab utama perubahan lingkungan. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, kami mendapatkan 2 faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu seperti curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir, perubahan iklim alami, kondisi geografis tertentu. Yang kedua ada faktor manusia, seperti pembuangan sampah, kebakaran hutan atau penebangan hutan. Lalu dampak dari perubahan lingkungan itu sendiri, yang pertama ada banjir yang dapat merusak rumah fasilitas umum, mengganggu aktivitas masyarakat. Yang kedua ada pencemaran air, di mana dapat menurunkan kualitas air bersih dan menyebabkan penyakit terhadap manusia. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, kami silakan. Saya Silakan. Baik, terima kasih atas presentasi yang luar biasa teman-teman. Di sini saya akan memberikan pertanyaan bagaimana solusi dari teman-teman dan juga analisis dari memberikan penjelasan dari solusi yang sudah teman-teman sampaikan. Sekian saya kembali. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaannya tadi mengenai solusi. Jadi solusi utama yakni pengolahan lingkungan berbasis
berbasis kolaborasi yang bisa melibatkan masyarakat, pemerintah maupun sekolah. Nah, misalkan juga mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, kenapa? Alasannya karena untuk mengurangi jumlah sampah dari sumbernya sehingga tidak mencemari lingkungan. Itu mungkin jawaban dari kami. Baik, terima kasih dari saya, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya. Pas. Sekian presentasi dari kami dan teman-teman. Sepertinya kami ucapkan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. Yang kembali. Sekarang Ibu minta hasil analisis dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami di sini. Dari kelompok kami, kelompok 2 akan memberikan hasil analisis kami mengenai video yang sudah kami tonton tadi. Dari video tadi tentang perubahan lingkungan, yaitu banjir yang dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi, namun diperparah oleh faktor manusia seperti sampah yang menumpuk di saluran air dan penebangan hutan yang mengurangi daya serap air. Dampak yang ditimbulkan juga sudah sesuai, yaitu terjadinya banjir, pencemaran air, kerusakan lingkungan, serta gangguan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Namun, kelompok kami menilai bahwa solusi yang disampaikan itu masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menunjukkan tindakan nyata yang kontekstual. Oleh karena itu, kami merumuskan solusi yang lebih efektif, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pengolahan sampah secara langsung melalui kegiatan rutin seperti pembersihan lingkungan dan pembentukan bank sampah, revitalisasi pada lahan yang mengalami penebangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara masyarakat, sekolah, dan juga pemerintah. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Kembali. Oke, jadi dari hasil analisis dan presentasi kalian pada hari ini ternyata terdapat 2 faktor, yang dimana ada faktor alam dan faktor manusia. Ya, faktor alam sendiri yaitu ada gunung meletus, tsunami, banjir, dan faktor manusianya itu adalah pembuangan sampah dan juga ada penebangan hutan. Nah, jadi apakah kalian sudah memahami betul-betul materi ini? Betul. Nah, kita sudah selesai berdiskusi bersama, maka dari itu Ibu minta untuk kembali ke tempat semula. Ibu. Jadi anak-anak dari masalah-masalah yang sudah kita selesaikan ini, Ibu berharap kalian bisa menjaga kebersihan mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita sekitar. Sekarang Ibu meminta salah satu orang menceritakan hal baru yang didapat dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa? Saya Ibu. Ya, dipersilakan. Oke, jadi kesan yang diambil dari pembelajaran hari ini, hal baru yang saya dapatkan setelah pembelajaran hari ini yaitu dari tahu bahwa perubahan lingkungan bisa terjadi karena aktivitas manusia seperti membuang sampah, menyebabkan banjir dan merusak alam. Jadi kita harus tetap menjaga alam. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Ibu meminta salah satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, dipersilakan. Baik, berdasarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, di sini saya menyebutkan bahwa perubahan lingkungan itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat interaksi antara faktor alam dan juga aktivitas manusia seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan tindakan manusia ini menyebabkan menjadi penyebab utama kerusakan pada lingkungan, contohnya itu pencemaran, kemudian banjir, dan juga kerusakan hutan akibat penebangan pohon secara sembarangan. Nah, dampaknya itu juga sangat luas, itu mencakup kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan, serta kerugian sosial dan ekonomi. Sehingga diperlukan kesadaran, tanggung jawab, dan juga kerjasama dari semua pihak dalam menjaga lingkungan melalui tindakan nyata yang berkelanjutan agar seimbang dan lingkungan kita tetap terjaga. Sekian saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kasih kalian kuis dulu. Jadi kalian harus isinya beberapa detik saja ya. Oke. Ibu tunggu ya. Ya, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kalau sudah selesai ayo kumpul. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta satu siswa menceritakan atau menyampaikan harapan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Ibu. Ya, silakan. Terima kasih berdasarkan saya untuk pembelajaran seperti ini, kita bisa langsung turun lapangan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan di sekitar kita, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Oke, jadi nanti minggu depan Ibu melihat waktu dulu. Nanti informasinya Ibu akan sampaikan di WA Group. Memberikan kalian kuis tentang materi hari ini. Nah, untuk minggu depannya kita akan turun ke lapangan sesuai yang tadi kesan yang disampaikan oleh teman kalian. Nanti informasi selanjutnya di grup. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sebagai orang beriman, satu orang memimpin doa. Silakan.
Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kita hari ini. Baik, sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Keep shaking, oh,